Rp3 juta. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Bagi sebagian lainnya, bahkan dianggap terlalu kecil untuk memulai usaha. Tapi bagaimana jika uang Rp3 juta itu menjadi fondasi bisnis yang menghasilkan puluhan juta per bulan? Bagaimana jika sebuah kolam kecil di halaman rumah yang mungkin sering dianggap sepele, ternyata bisa menjadi pintu menuju pasar internasional? Kita sering berpikir bahwa untuk sukses butuh modal besar, butuh koneksi, butuh pengalaman bertahun-tahun, butuh gelar tinggi. Padahal kenyataannya, yang paling menentukan bukanlah seberapa besar modalmu, tapi seberapa serius kamu mengelolanya. Di video ini, kita tidak sedang membahas mimpi kosong. Kita akan membedah langkah demi langkah bagaimana usaha ikan hias bisa dimulai dari nol. Bagaimana mengubah halaman rumah menjadi aset produktif, bagaimana mengubah hobi menjadi penghasilan, dan bagaimana membangun usaha kecil agar mampu menembus pasar luar negeri. Jika kamu pernah berpikir, apa mungkin saya bisa mulai dengan kondisi sekarang? Maka video ini akan menjawabnya. Karena yang membedakan orang yang berhasil dan tidak bukan pada siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling dulu berani mencoba. Sekarang pertanyaannya, jika hanya diberi modal Rp3 juta, apa yang akan kamu lakukan? Banyak orang berkata ingin punya usaha. Tapi ketika ditanya kenapa belum mulai, jawabannya hampir selalu sama. Modalnya belum cukup. Padahal, dalam dunia usaha, modal bukan hanya soal uang. Modal adalah keberanian, modal adalah waktu, modal adalah kemauan belajar. Dengan dana sekitar Rp3 juta, usaha ikan hias ini tidak langsung terlihat menjanjikan. Tidak ada jaminan berhasil, tidak ada kepastian untung. Namun, uang tersebut dibagi dengan sangat hati-hati. Sebagian digunakan untuk membuat kolam terpal sederhana. Tidak permanen, tidak mahal, tapi fungsional. Sebagian lagi untuk membeli indukan ikan yang berkualitas. Karena dalam budidaya, kualitas indukan menentukan hasil anakan. Lalu sisanya digunakan untuk aerator agar oksigen stabil, pakan awal yang sesuai kebutuhan, peralatan dasar seperti selang, ember, dan alat pengukur kualitas air. Tidak ada pembelian yang impulsif. Tidak ada gaya-gayaan membeli peralatan mahal hanya agar terlihat profesional. Semua dihitung. Karena di tahap awal, tujuan utamanya bukan terlihat besar, melainkan bertahan. Prinsipnya sederhana. Jangan habiskan modal untuk hal yang tidak menghasilkan. Di fase awal, keuntungan mungkin kecil, bahkan bisa jadi belum terasa. Namun yang sedang dibangun sebenarnya bukan hanya kolam ikan. Yang sedang dibangun adalah sistem. Sistem produksi, sistem perawatan, sistem pencatatan biaya. Dan ketika sistem sudah rapi, modal kecil bisa bekerja lebih efektif daripada modal besar yang berantakan. Inilah pelajaran penting. Usaha tidak harus dimulai dengan sempurna. Ia hanya perlu dimulai dengan serius. Langkah berikutnya yang sangat menentukan adalah memilih jenis ikan. Banyak pemula tergoda memilih ikan yang sedang viral. Harga tinggi, foto menarik, banyak dibicarakan di media sosial. Namun, bisnis bukan tentang ikut tren sesaat. Bisnis adalah tentang keberlanjutan. Sebelum menentukan jenis ikan, dilakukan riset sederhana. Ikan apa yang permintaannya stabil? Ikan mana yang mudah dibudidayakan di skala rumahan? Berapa tingkat kematian rata-ratanya? Berapa lama waktu panennya? Berapa margin keuntungannya? Karena memilih jenis ikan yang salah, bisa membuat modal habis sebelum berkembang. Fokus awal bukan pada ikan paling mahal, tapi pada ikan dengan perputaran cepat. Kenapa? Karena dalam usaha kecil, arus kas adalah nafas. Jika ikan bisa dijual lebih cepat, modal bisa berputar lebih cepat. Semakin cepat perputaran, semakin cepat pula usaha berkembang. Selain itu, dipilih ikan yang tahan terhadap perubahan suhu ringan, tidak terlalu sensitif terhadap kualitas air, dan memiliki komunitas pasar yang jelas. Keputusan ini terlihat sederhana, namun inilah pondasi penting. Karena strategi yang tepat di awal akan menghemat banyak kerugian di kemudian hari. Pelajaran besarnya adalah, dalam bisnis,
Jangan tergoda oleh harga tertinggi. Pilihlah stabilitas. Karena stabilitas kecil yang konsisten lebih kuat daripada keuntungan besar yang tidak bertahan lama. Setiap usaha pasti diuji. Tidak ada bisnis yang langsung berjalan mulus tanpa hambatan. Begitu juga dalam budidaya ikan hias. Ada masa di mana sebagian ikan mati dalam waktu bersamaan. Air mendadak keruh. Oksigen tidak stabil. Cuaca berubah drastis. Dan hasil yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Di titik inilah banyak orang berhenti. Karena ketika modal terbatas, kerugian kecil saja terasa sangat besar. Namun yang membedakan orang yang bertahan dan yang menyerah adalah cara menyikapi masalah. Setiap kematian ikan tidak dianggap sebagai kegagalan semata. Itu dijadikan bahan evaluasi. Kenapa ikan mati? Apakah pH air berubah? Apakah kepadatan kolam terlalu tinggi? Apakah pemberian pakan berlebihan? Apakah kualitas indukan kurang baik? Semua dicatat. Karena dalam budidaya, detail kecil menentukan hasil besar. Belajar memahami kualitas air menjadi hal wajib. Mengukur suhu. Mengontrol kadar oksigen. Menjaga kebersihan kolam. Mengurangi stres pada ikan. Kesalahan demi kesalahan diperbaiki. Dan perlahan, tingkat kematian menurun. Disinilah mental pengusaha ditempa. Karena ketika usaha masih kecil, tidak ada tim besar yang membantu. Tidak ada konsultan mahal. Tidak ada sistem otomatis. Semua dikerjakan sendiri. Dan dari proses itulah lahir pengalaman yang tidak bisa dibeli. Pelajaran penting dari fase ini adalah kerugian bukan alasan berhenti. Kerugian adalah biaya belajar. Semakin cepat kamu belajar, semakin cepat kamu berkembang. Setelah melewati fase kegagalan awal, fokus berikutnya adalah membangun sistem. Karena dalam usaha budidaya, yang paling berbahaya bukan kurangnya pengetahuan, tapi kurangnya konsistensi. Ikan hias adalah makhluk hidup yang sensitif. Perubahan kecil pada kualitas air bisa berdampak besar. Karena itu dibuat jadwal perawatan yang disiplin. Setiap pagi dimulai dengan pengecekan kondisi kolam. Air diperiksa kejernihannya. Suhu diukur. Aerator dipastikan berfungsi. Pemberian pakan dilakukan sesuai takaran. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Karena pakan yang berlebihan bisa membuat air cepat kotor. Dan air kotor adalah sumber penyakit. Setiap minggu dilakukan penggantian air sebagian, bukan seluruhnya, agar ikan tidak stres. Kolam dibersihkan secara bertahap. Ikan yang terlihat lemah segera dipisahkan. Ikan sakit ditangani khusus. Semua dilakukan dengan prinsip pencegahan. Karena mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Di tahap ini, usaha mulai terlihat stabil. Produksi lebih konsisten. Ukuran ikan lebih seragam. Kualitas lebih terjaga. Dan yang paling penting, kepercayaan diri mulai tumbuh. Karena ketika sistem sudah berjalan, hasil menjadi lebih bisa diprediksi. Dalam bisnis, prediksi itu penting. Jika kamu tahu berapa rata-rata panen per bulan, kamu bisa merencanakan penjualan. Kamu bisa menghitung kebutuhan pakan. Kamu bisa memperkirakan keuntungan. Inilah perbedaan antara usaha yang asal jalan dengan usaha yang dikelola secara serius. Kesuksesan jarang datang dari kerja keras yang sporadis. Ia datang dari disiplin yang dilakukan terus-menerus. Memiliki produk bagus saja tidak cukup. Produk harus dikenal. Disinilah tantangan berikutnya muncul. Bagaimana menjual tanpa toko besar? Strategi yang digunakan sederhana, tapi konsisten. Memanfaatkan media sosial. Mengambil foto ikan dengan pencahayaan baik. Menampilkan warna asli tanpa manipulasi. Karena dalam bisnis ikan hias,
Kejujuran visual sangat penting. Pembeli ingin melihat kondisi nyata. Selain itu, aktif di komunitas pecinta ikan hias. Bukan hanya untuk jualan, tapi untuk berdiskusi. Memberikan tips perawatan, berbagi pengalaman, menjawab pertanyaan pemula. Perlahan, nama mulai dikenal. Pesanan kecil mulai masuk. Dari 1 pelanggan, menjadi 2, menjadi 5, lalu semakin banyak. Setiap pengiriman dilakukan dengan hati-hati. Pengemasan diperhatikan. Oksigen dalam plastik cukup, air bersih dan sesuai standar. Karena satu kesalahan pengiriman bisa merusak reputasi. Ketika ada komplain, tidak dihindari, dihadapi, dicari solusinya. Jika memang kesalahan dari pihak penjual, diganti. Jika ada kendala pengiriman, dijelaskan dengan jujur. Dan disinilah fondasi bisnis sebenarnya dibangun. Bukan pada jumlah kolam, bukan pada besarnya omset, tapi pada kepercayaan. Kepercayaan membuat pelanggan kembali. Kepercayaan membuat usaha bertahan lama. Karena dalam dunia usaha kecil, iklan terbaik adalah rekomendasi pelanggan yang puas. Dan ketika reputasi mulai terbentuk, pasar pun semakin luas. Setelah pasar lokal mulai stabil dan produksi semakin konsisten, muncul satu pertanyaan besar. Apakah usaha ini bisa melangkah lebih jauh? Banyak pelaku usaha kecil berhenti di zona nyaman. Penjualan sudah ada, penghasilan sudah cukup. Risiko terasa lebih aman jika tidak berkembang terlalu cepat. Namun pertumbuhan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Untuk menembus pasar ekspor, ada standar yang jauh lebih tinggi. Bukan hanya soal ikan yang sehat, tapi soal konsistensi kualitas dalam jumlah besar. Setiap ikan yang dikirim ke luar negeri harus memenuhi standar ukuran, warna, dan kondisi fisik. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada tanda penyakit. Artinya, sistem budidaya harus makin rapi. Mulai dari seleksi indukan yang lebih ketat, pemilahan anakan berdasarkan ukuran, pemisahan ikan yang tidak memenuhi standar ekspor. Kemudian, masuk ke tahap yang lebih teknis. Proses karantina, pemeriksaan kesehatan ikan, penyesuaian prosedur pengemasan agar tahan perjalanan panjang. Pengemasan untuk ekspor tidak sama dengan pengiriman dalam kota. Durasi perjalanan bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Air dalam plastik harus cukup, oksigen harus stabil, suhu harus dijaga. Selain itu, ada administrasi yang harus dipenuhi. Dokumen kesehatan, prosedur legalitas, koordinasi dengan pihak pengiriman. Semua ini dipelajari satu persatu. Tidak instan, tidak langsung berhasil. Ada percobaan pengiriman pertama yang penuh kekhawatiran. Menunggu kabar dari pembeli luar negeri dengan perasaan campur aduk. Apakah ikan sampai dengan selamat? Apakah kualitasnya tetap terjaga? Dan ketika kabar baik datang, bahwa ikan tiba dalam kondisi sehat, disitulah kepercayaan diri meningkat. Ekspor bukan hanya tentang menjual lebih jauh. Ekspor adalah bukti bahwa kualitas sudah diakui secara global. Dari kolam kecil di halaman rumah, produk tersebut kini melintasi batas negara. Pelajaran dari fase ini sangat jelas. Pasar internasional bukan milik perusahaan besar saja. Ia milik siapapun yang siap memenuhi standar. Banyak orang hanya melihat angka akhirnya. Omset 20 juta rupiah per bulan. Terdengar besar, terdengar menggiurkan. Namun yang jarang dibahas adalah bagaimana angka itu dihitung. Mari kita pahami secara sederhana. Dalam 1 bulan, produksi bisa mencapai ratusan hingga ribuan ekor, tergantung kapasitas kolam. Tidak semua dijual dengan harga tinggi. Ada kelas kualitas, ada ukuran berbeda, ada segmentasi pasar. Dari total penjualan itulah muncul omset. Namun, omset bukanlah keuntungan bersih, karena di baliknya ada biaya operasional. Pakan yang rutin dibeli,
listrik untuk aerator dan pompa, air dan perawatan kolam, biaya pengemasan, biaya pengiriman, penyusutan peralatan. Jika tidak dicatat dengan rapi, usaha bisa terlihat untung padahal sebenarnya stagnan. Karena itu dibuat pencatatan sederhana. Setiap pemasukan dicatat, setiap pengeluaran ditulis, setiap bulan dievaluasi. Berapa biaya tetap, berapa biaya variabel, berapa margin bersih. Dengan perhitungan yang jelas, keputusan bisnis menjadi lebih matang. Ketika keuntungan mulai stabil, uang tidak langsung dihabiskan untuk gaya hidup. Sebagian besar diputar kembali, menambah kolam baru, menambah indukan berkualitas lebih tinggi, meningkatkan kapasitas produksi. Pertumbuhan dilakukan bertahap, tidak memaksakan diri, tidak berutang berlebihan, tidak mengejar ekspansi terlalu cepat. Karena bisnis yang sehat adalah bisnis yang tumbuh secara terkendali. Dan dari sinilah, omset 20 juta per bulan bukan lagi sekadar angka, melainkan hasil dari sistem yang berjalan konsisten. Jika kita melihat kembali perjalanan ini, semua dimulai dari sesuatu yang sederhana. Modal kecil, kolam kecil, langkah kecil. Tidak ada jaminan sukses. Tidak ada kepastian hasil. Yang ada hanyalah keputusan untuk mencoba. Keputusan untuk belajar. Keputusan untuk tidak menyerah saat gagal. Keputusan untuk menjaga kualitas meski belum banyak yang melihat. Dari situlah perubahan terjadi. Bukan karena usia, bukan karena latar belakang, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena konsistensi. Karena keberanian untuk memulai ketika orang lain masih menunggu. Hari ini, mungkin kamu melihat hasil akhirnya. Ekspor, omset puluhan juta, usaha berkembang. Namun yang jarang terlihat adalah ratusan hari kerja keras di baliknya. Dan mungkin, kisah ini bukan tentang ikan hias semata. Kisah ini tentang peluang. Tentang bagaimana sesuatu yang terlihat kecil bisa menjadi besar jika dikelola dengan serius. Sekarang, pertanyaannya kembali kepadamu. Jika hanya diberi modal kecil, apakah kamu akan menunggu sempurna atau mulai bergerak? Karena setiap usaha besar selalu punya satu kesamaan. Ia dimulai. Jika kamu mendapatkan pelajaran dari video ini, tekan like sebagai dukungan. Tulis di kolom komentar usaha apa yang ingin kamu bangun. Dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan inspiratif berikutnya. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal cerita besar di masa depan.